Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni Rasulullah wa la yudayyi'ani Allahu abada. Sahihul Bukhari. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Beliau bersabda, sungguh aku Rasulullah utusan Allah, dan tidak akan Allah membiarkanku dan mengecewakanku selama-lamanya, abadi dalam penjagaan dan perhatian kasih sayang Allah kepadaku selamanya. Sahihul Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadhana min zulmatil jahli wad dayajiri, walhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayh بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم في شهر المحرم والحمد لله الذي جمعنا في هذا الجلسة العظيمة. Limpahan puji kehadirat Allah yang maha mengumpulkan ruh dan jiwa dalam keluhuran yang abadi, yang maha mengundang hamba-hambanya kepada cahaya keluhuran, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sang maha pemilik alam semesta raya berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Jika seorang hamba berdoa kepada Allah, maka Allah jawab dengan jawaban yang lebih agung dari setiap doa hambanya. Setiap kali hamba meminta kepada Allah, maka berlimpah anugerah beribu kali lebih besar dari permintaan hambanya. Demikian Sang Maha Dermawan dan Sang Maha Luhur memberi kepastian kepada hamba dengan pengkabulan doa apabila hamba tersebut tidak pernah putus asa dalam berdoa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di bulan mulia Zulqa'dah ini, yang mana Allah telah menjadikan bulan ini termasuk Ashharul Hurum, bulan-bulan mulia, yaitu bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. 4 bulan mulia ini dalam setiap tahunnya selalu dimuliakan oleh Allah, di mana sang Nabi sangat banyak beribadah di bulan-bulan ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddata syuhur inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arbatul hurum zalika dinul qayyimah fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang maknanya wallahu a'lam bil haqiqatil muradi. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia itu apa? 4 bulan yang mulia itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. 4 bulan yang mulia yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya 4 bulan yang mulia itu yang tadi telah disebutkan, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu pada tempat bulan tersebut. Di 4 bulan tersebut terlarang diri kita menzalimi diri kita dengan maksiat, dengan ghibah, dengan namimah, dengan perbuatan kezaliman, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi sangat banyak beribadah di bulan-bulan itu. Diriwayatkan oleh Hujjatul Islam Mubarakatul Anam Al-Imam An-Nawawi
rahmatullah alaih, semoga baginya rahmat Allah. Di dalam kitab Syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim diriwayatkan dalam beberapa hadis sahih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi memperbanyak ibadah di bulan Muharram, memperbanyak ibadah apapun termasuk puasa dan yang lainnya. Oleh sebab itulah sampainya kita di bulan-bulan mulia ini, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, 4 bulan tersebut adalah Ashharul Hurum, yaitu bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan hamba-hambanya yang memperbanyak ibadah di bulan-bulan tersebut. Semoga Allah memastikan kemuliaan kepadaku dan kalian di dalam keberkahan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka sedemikian banyak saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimah yang diundang oleh Allah menuju Baitul Haram, ke dalam kemuliaan Arafah, ke dalam jamuan Haramain, tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, di medan Safa dan Marwah, di dalam medan Tawaf dan Mina, di dalam langkah-langkah keluhuran, di dalam undangan kesucian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka mendapatkan undangan jasad namun jiwanya tidak terundang. Ada yang diundang jasad sampai ke tanah suci namun jiwanya tidak berada di tanah suci. Ada yang tidak sampai ke tanah suci namun jiwanya sudah sampai ke tanah suci dan tidak terikutkan untuk berangkat jasadnya, berangkat tapi ruhnya dalam kehinaan duniawiyah. Na'udzubillah min zalik. Misalnya ia berangkat memakai uang yang haram, memakai uang hasil daripada korupsi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Jasadnya berangkat tapi ruhnya tidak sampai ke sana. Ada yang ingin berangkat ke sana, keinginannya sungguh-sungguh. Di waktu Arafah ia menangis dalam tangisan kekhusyuan, dalam tangisan taubat, karena ia sungguh-sungguh mencintai Allah, ingin berangkat ke tanah suci namun belum diizinkan oleh Allah jasadnya terberangkat. Semoga Allah mudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci. Di antara mereka ada yang jasadnya tidak berangkat tapi ruhnya berangkat menuju medan haji dan umrah. Jiwanya bersama mereka yang ada di padang Arafah, jiwanya bersama mereka yang ada di Haramain, tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Jiwanya bersama mereka dalam ziarah kubur Asy-Syarif Madinah Al-Munawwarah. Jiwanya bersama mereka yang tawaf, sa'i, walaupun mereka hidup tidak berangkat ke negerinya masing-masing. Masya Allah. Semoga aku dan kalian bersama mereka yang ruhnya selalu dalam undangan keluhuran ilahi. Inilah dia Ar-Rahmaniyah, undangan kasih sayang Allah di setiap waktu, kejapan sepanjang hidup dan zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seruan kelembutan ilahi tiada pernah terhenti sepanjang waktu dan masa, mengundang kita menuju keluhuran. Maka naiklah wahai hadirin hadirat kepada keluhuran, maka teruslah menuju kesucian. Jadikan hari-hari Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab hari yang termuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga termuliakan dalam kemuliaan haji dan umrah. Jadikan jiwa kita turut dalam kemuliaan haji dan umrah. Inilah saat-saat kita bertaubat. Inilah bulan-bulan kita mendekat kepada Allah. Kalau bukan waktu-waktu yang mulia seperti ini, kita masih menunda saja. Kapan kiranya kita ingin mendekat kepada Allah? Akankah kita menunggu datang malak Ijrail alaihi salatu wassalam untuk mencabut ruh kita baru kita menyadarinya? Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bulan Zulqa'dah mengingatkan pula kita di perjanjian Hudaibiyah, yaitu pada tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala ali keluar dengan 1.500 muslimin untuk menunaikan ibadah umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Namun ditahan di Zulhulaifah, dan di saat itu Rasul ditahan oleh para kufar Quraisy dan tidak diperbolehkan masuk ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasul diminta untuk membuat perjanjian oleh kafir Quraisy dan Rasul setuju. Apa yang dituliskan sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sahihul Bukhari, dalam kitab Sahihul Bukhari, bahwa Rasulullah di dalam surat perjanjian itu menuliskan Muhammad Rasulullah.
Maka mereka para kafir Quraisy berkata, jangan tulis Rasulullah, kami tidak mengakui bahwa kamu utusan Allah, tulis saja Muhammad bin Abdullah. Maka Rasul memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah untuk menghapus kalimat Rasulullah sebagaimana permintaan para kafir Quraisy. Sayyidina Ali karamallahu wajah menangis, tertahan jari-jarinya terpaku gemetar, tidak mampu menghapus kalimat Rasulullah. Maka Rasul sendiri yang menghapus dengan tangan mulia beliau Muhammad bin Abdullah, diganti Muhammad Rasulullah dengan tulisan Muhammad bin Abdullah. Ikuti yang mereka minta wahai Ali, kata Rasulullah. Maka perjanjian ditulis diantaranya adalah kalau seandainya ada orang keluar dari Makkah itu dalam perjanjian dengan kafir Quraisy, kalau seandainya ada orang yang keluar dari Makkah untuk masuk Islam dari keluarga kafir Quraisy, maka harus dikembalikan kepada mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mabaraka alaihi wa ala ali beliau mengatakan setuju. Maka berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Wahai Rasulullah, bukankah kita dalam keadaan benar dan mereka dalam keadaan batil, dalam keadaan salah ya Rasul? Maka Rasul menjawab, "Na'am, betul. Kita dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan." Maka berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, lantas kenapa engkau mau membuat perjanjian? Mereka mengatakan kalau ada orang masuk Islam maka harus diserahkan kepada mereka lagi, entah dibantai atau dibunuh. Engkau setuju ya Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya bana al-Khattab, inni Rasulullah wa la yudayya'uni Allahu abada." Wahai Umar bin Khattab, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah mengecewakanku selama-lamanya. Hadzal keyakinan. Ini adalah keyakinan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi, dan mesti pula kita meyakini apa yang diyakinkan oleh Nabi Muhammad, sang nabi utusan Allah, sang nabi yang sangat dicintai oleh alam semesta raya, sang nabi yang akan memberikan syafaat kepada kita di padang mahsyar di hari kiamat, di saat tidak ada lagi yang mau menolong kita. Maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala ali agar kita tidak dikecewakan oleh Allah. Hadis ini sangat baru kita baca. Maka Sayyidina Umar bin Khattab terdiam. Kemudian ia datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu dan berkata, "Ya Abu Bakar, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil?" Wahai Sayyidina Abu Bakar, bukankah kita dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan? Maka Sayyidina Abu Bakar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bin Abi Quhafah radhiyallahu beliau berkata, "Betul." Lalu Rasul berkata apa? Kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni Rasulullah wa la yud'ina Allahu abada." Aku utusan Allah, Allah tidak akan mengecewakan selama-lamanya. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berkata, "Idzan la yud'ina Allahu abada." Kalau begitu, Allah tidak akan mengecewakan beliau selama-lamanya. Masya Allah. Rasulullah yakin, Sayyidina Abu Bakar yakin, Sayyidina Umar terus yakin. Semuanya sahabat Nabi. Apabila Nabi SAW telah bersabda, telah berkata, maka semuanya yakin atas apa-apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Allah tidak membiarkan, Allah pasti menolong dalam keadaan apapun. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Bisara Sahih Al-Bukhari mensyarahkan makna hadis ini. Mengapa Sayyidina Umar mengatakan hal itu kepada Rasulullah? Maksudnya menginginkan takkid agar diperjelas apa makna perjanjian Hudaybiyah itu. Maka Rasul memanggil Sayyidina Umar dan membaca surat Al-Fath sampai akhir surat, yang mana ayat diantaranya adalah Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yad'u fawqa aydihim. Surat Al-Fath ayat 1. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Sesungguhnya kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Mereka yang bersumpah setia kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah dalam perjanjian Hudaybiyah itu, sungguh mereka telah bersumpah setia kepada Allah, dan tangan pertolongan Allah di atas tangan mereka. Maka janji setia mereka kepada Rasul adalah janji setia Allah kepada mereka. Maka berkata Sayyidina Umar, "Ya Rasulullah, hal huwal fath?"
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab ketika Sayyidina Umar mengatakan, apakah ini janji kemenangan kita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, ini janji kemenangan kita. Kufar Quraisy tidak mengizinkan mereka ke tanah suci Makkah, dan tidak lama kemudian Rasulullah kembali ke Madinah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di saat itu mereka dalam kehausan, maka Rasul diberi air 1 bejana kecil dan Rasul minum, dan orang-orang berdiri di hadapan Rasul mengerebuti. Rasul bertanya, ada apa dengan kalian? Para sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak ada air selain itu yang di hadapanmu, kita semua kehabisan air, 1.500 orang. Maka Rasulullah memerintahkan mengambil bejana, ya, seperti tempat wadah yang lebih besar. Kemudian beliau menaruh jari-jarinya di dalam bejana itu seraya mendoakan, maka mengalir air dari jari-jari Rasulullah. Para sahabat berkata, kita minum dan kita wudhu, kita minum dan kita wudhu, jumlah kita 1.500 orang. Seandainya kami ada 100.000 orang, pastilah air itu mencukupi kami. Karena air itu terus mengalir dari jari-jari baginda Nabi Muhammad Rasulullah. Mengapa beliau menolak masuk Makkah dan mengikuti perjanjian kufar Quraisy, padahal beliau bisa saja mempunyai mujizat sekali mengangkat tangan untuk meredam kafir Quraisy? Pastilah kafir Quraisy akan terpendam di dalam bumi. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Namun beberapa waktu kemudian datanglah waktu Fathul Makkah, dan terbukalah tanah suci Makkah Al-Mukarram untuk selamanya, dan tidak disentuh kafir Quraisy selama-lamanya. Dari kesabarannya Sayyidina Muhammad, baginda Nabi Muhammad Rasulullah, mundur di perjanjian Hudaybiyah, membuat kembalinya kemenangan di tanah suci Makkah Al-Mukarramah sampai hari kiamat. Tidak pernah ada dari kafir Quraisy yang menaruh satupun berhala di Ka'bah. Demikian kemenangan abadi baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu wasallam mabaraka alaihi wa ala alihi. Apa makna sabda Rasulullah? Aku utusan Allah, Allah tidak akan pernah mengecewakanku selama-lamanya. Makna dari kata selama-lamanya secara ringkas adalah walaupun beliau telah wafat, harap kita dengar, walaupun beliau telah wafat, maka para pecinta dan pembela yang khidmah kepada beliau tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, selama-lamanya hingga hari kiamat. Maka seluruh pecinta baginda Nabi Muhammad, pembela dakwah Nabi Muhammad yang berkhidmah untuk membesarkan dakwah Nabi Muhammad, la yudayyu'unallahu abada, Allah tidak akan mengecewakanku selama-lamanya. Berkata sahabat Urwah radhiyallahu anhu di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, aku melihat pengagungan rakyat terhadap Kaisar Persia, aku melihat pengagungan rakyat terhadap Kaisar Romawi, aku melihat pengagungan rakyat terhadap Kaisar Najasyi dan lain sebagainya, tapi tidak pernah kulihat pengagungan seperti pengagungan para sahabat Nabi kepada Nabi Muhammad. Dan tidaklah beliau berwudu kecuali para sahabat berebut mengambil air bekas wudu beliau dan mengusap di wajah mereka, dan tiadalah beliau mengeluarkan ludahnya kecuali telah dipegang oleh tangan sahabat dan diusap ke wajahnya. Demikian riwayat Sahih Al-Bukhari. Betapa cintanya para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad, dan semoga kita menjadi pecinta setia kepada baginda Nabi Muhammad. Al-Imam Qadi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa mensyarahkan ketika cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhum ajma'in, Allah telah meridhai mereka gelar untuk para sahabat Nabi dan keluarga beliau yang hidup di zaman Nabi dalam keadaan muslim, dalam keadaan sangat kehausan, dan Rasul hanya punya air jam-jam sedikit. Maka Rasul memasukkan air itu ke mulut dan berkumur, kemudian mengeluarkan kembali. Berkatalah Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika air jam-jam sudah dikumur di mulut beliau lalu dikeluarkan, maka wanginya lebih wangi dari minyak misik. Allahu Akbar. Dan rasanya lebih manis dari madu karena telah bersatu dengan air liurnya Sayyidina Muhammad. Beliau adalah ahsanan nas khalqa, sebaik-baik manusia makhluk ciptaan Allah. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, paling indahnya manusia budi pekertinya, parasnya. Berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ma wajadna rihan atyab min 'irqin nabi,
sallallahu wasallam baraka alaihi wa ala alihi. Tidak pernah kami menemukan satu wewangian yang lebih wangi dari keringat baginda Nabi Muhammad. Semoga kita bisa berjabatan tangan dengan Nabi Muhammad, mencium tangan Rasulullah. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah telah wafat, maka air yang digunakan untuk memandikan jenazah beliau, air itu menjadi wangi. Maka menangislah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ketika memandikan jenazah sang Nabi. Seraya berkata, "Tib hayyan wa mayitan ya Rasulullah." Engkau wangi di masa hidup dan ketika wafat ya Rasulullah. Ucapan itu diucapkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dalam riwayat Sahih Bukhari ketika beliau mencium jenazah baginda Nabi Muhammad. Inilah idolaku dan idola kalian. Jadikan idola sepanjang masa adalah Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan di dalam hadis Sahih Al-Bukhari setelah wafatnya Rasulullah, ketika seorang sahabat mengeluarkan sehelai rambut berwarna kemerah-merahan dan ditanya, "Rambut siapa kemerah-merahan ini?" Maka sahabat menjawab, "Ini sehelai rambut Rasulullah." Kemudian sahabat yang lain berkata, "Kalau aku punya selembar saja rambut Rasulullah, maka itu lebih kusenangi dari semua harta dan dunia seisinya." Selembar rambut Nabi Muhammad lebih sangat dicintai dari dunia seisinya oleh para sahabat Nabi. Karena cinta beliau kepada umatnya membuat umatnya sangat mencintai beliau. Dan tanda keselamatan dunia akhirat adalah ketika umat manusia mencintai Sayyidina Muhammad. La yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wan nasi ajma'in. Rasulullah SAW bersabda, tiada sempurna iman kalian sebelum aku Rasulullah lebih ia cintai dari anak-anaknya dan dari ayah ibunya dan seluruh manusia seluruhnya. Tidak sempurna imanku dan kalian kalau tidak sungguh-sungguh mencintai Nabi melebihi cintamu kepada alam semesta ini. Apakah kita mencintai Nabi saja, tidak mencintai Allah? Tidak. Seorang yang mencintai Nabi tentunya ia menciptakan Allah, sang maha pemilik alam semesta raya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam-malam yang agung, hari-hari yang luhur untuk memperbanyak ibadah, menjauhkan segala kemungkaran. Maka berusahalah, ini akhir penyampaian kami, karena kondisi kami sedang kurang sehat. Maka semoga kita meraih rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi kita, mencintai kita dengan ketulusan, menyayangi kita, meridhoi kita dengan ketulusan cintanya, dengan ketulusan kasihnya, bukan dengan kemurkaannya. Semoga Allah jauhi kita dari kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kami penuh dosa, kami penuh keburukan, kami membutuhkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak pernah bersih dari kesalahan, maka jangan pernah berhenti kita memohon pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Alim Al-Allama ala Rabbillah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam kitab Taujihan Nabi Limaratil Barih, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya Daud, lau ya'lamul mudbiruna anni sawqi li'awadatihim wa mahabbatihim fi thawbatihim wa raghbati fi nabatihim la sara shawqan ilayya. Ya Daud, hadhihi raghbati fil mudbirin anni fa kaifa takunu mahabbati fil muqbilin alayya." Wahai Daud, wahai Nabi Allah Daud, seandainya orang-orang yang berpaling dariku mengetahui kerinduanku, kata Allah, atas kembalinya mereka bertaubat dan cintaku akan taubatnya mereka dan besarnya sambutanku atas kembalinya mereka pada kerinduanku, niscaya mereka akan terbang karena rindunya mereka kepadaku. Wahai Nabi Allah Daud, demikianlah cintaku kepada orang-orang yang berpaling dariku jika mereka ingin kembali. Maka bagaimanakah cintaku kepada orang-orang datang yang mencintai dan menjawab cintaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau para pendosa yang selalu menghindar dan berpaling dari Allah mengetahui rindunya Allah terhadap kembalinya mereka,
rindunya Allah atas taubat mereka, rindunya Allah terhadap cucuran air mata mereka, dan cinta Allah akan taubat mereka jika mereka mau bertobat, serta besarnya semangat sambutan Allah jika mereka mau kembali kepada Allah. Mereka akan terbang dari rindunya kepada Allah karena mereka tidak akan tahan menahan rindu. Betapa indahnya cinta Allah Sang Maha Pemilik alam semesta raya yang berpijar di jiwa-jiwa hamba yang senantiasa ingin mendekat kepada Allah. Ya Daud, hadhihi ragbati fil mudbirin anni fa kaifa mahabbati fil mugabbilin alayya. Wahai Nabi Allah Daud, inilah semangat dan keinginan kasih sayangku kepada mereka para pendosa, mereka yang selalu berpaling dariku, agar mereka kembali kepadaku. Maka bagaimana cintaku kepada mereka yang selalu datang mendekat kepadaku? Renungi kalimat terakhir ini, renungan kalimat agung ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita berdoa kepada Allah yang maha mulia, hamba yang ingin dekat kepadanya. Wahai yang memuliakan dan mencintai, meminta para pendosa untuk kembali kepada taubat. Kami kembali kepada keindahan dan kelembutan kasih sayang-Mu. Panggillah nama Allah dengan cinta dan rindunya, dengan penuh kekhusyuan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya